salam saudara sekalian, bersyukur untuk kembali bertemu dan kita akan lanjutkan untuk introduksi pengantar kitab Perjanjian Baru. Kemarin video yang lalu kita sudah belajar tentang kitab 1 Timotius. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan kita belajar kitab 2 Timotius. Dan sebenarnya 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus itu boleh dibilang secara beberapa hal introduksinya sama. Ya, penulisnya sama, tujuannya ya 2 Timotius, 1 Titus kan begitu. Kronologis waktunya pun kayaknya hampir sama. Karena memang ketiganya itu masuk dalam surat penggembalaan. Oleh karena nanti kalau kita belajar introduksi kitab 2 Timotius, itu akan mirip dengan kita belajar lagi kitab 1 Timotius atau juga dengan Titus. Ya, nanti beberapa bagian kayaknya materinya akan tetap sama, karena itu tadi beberapa hal introduksi dari kitab 2 Timotius itu sama dengan kitab 1 Timotius ataupun dengan kitab Titus. Nah, mari kita akan mulai dengan kita akan lihat share screen. Kita akan kembali belajar untuk hari ini, yaitu introduksi kitab 2 Timotius. Ya, sebentar saya akan ganti untuk pointernya. Ya, seperti dalam 1 Timotius, surat 1 Timotius, ya ada surat-surat gembala. Ya, surat 1 dan 2 Timotius serta surat Titus termasuk surat penggembalaan atau surat-surat kiriman pastoral. Hal ini dikarenakan ketiganya, ya ketiga surat itu menitik beratkan tanggung jawab perorangan dan fungsi gembala dalam melayani. Ya, seperti dalam kitab 1 Timotius kita tahu bahwa kitab ini ditujukan kepada Timotius, kepada Titus yang waktu itu memang sedang menggembalakan. Satunya menggembalakan di Efesus, satunya menggembalakan di Kreta, Pulau Kreta ya. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan nama kitab, nama surat. Sama seperti 1 Timotius, surat 2 Timotius adalah surat yang ditujukan kepada Timotius. Ada 1 Timotius dan ada 2 Timotius. Oleh karena itu, surat ini dikenal dengan kitab atau surat 2 Timotius. Atau surat yang ditulis Paulus yang kedua untuk Timotius. Sehingga dikenal dengan nama surat 2 Timotius. Ya, secara umum penulisnya ya sama dengan surat 1 Timotius. Surat 2 Timotius ditulis oleh Paulus. Nah, buktinya apa? Yang pertama itu gereja mula-mula mengakui Paulus sebagai penulis surat penggembalaan itu. Ya, ini ada Ignatius, Polycarpus, kemarin sudah saya jelaskan ya. Serta beberapa bapak-bapak gereja pada waktu itu memang mengakui bahwa kitab ini atau surat ini ditulis oleh Paulus. Selain itu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 13 memberi kesaksian tentang pribadi Paulus. Hal ini menegaskan bahwa Paulus sebagai penulis kitab 2 Timotius. Ya. Alamat surat sama seperti 1 Timotius, surat 2 Timotius ditujukan kepada Timotius. Nah, kita akan lihat sekilas lagi tentang Timotius yang sudah saya jelaskan di introduksi kitab 1 Timotius. Timotius anak rohani Paulus, Timotius berasal dari Listra, ibunya orang Yahudi bernama Juniko dan neneknya bernama Paulus. Ya, persahabatan Paulus Timotius memang ya waktu Paulus pelayanan di Listra ya, perjalanan misi pertama. Timotius bertobat, masih muda. Ada orang bilang sekitar 15 tahun, muda sekali. Waktu Paulus meninggalkan Listra, Timotius ikut Paulus sampai Berea. Kemudian mereka bertemu kembali di Korintus. Pada perjalanan misi ketiga, Timotius mendampingi Paulus, bahkan sampai Yerusalem. Pada waktu Paulus tinggal di penjara di Roma, Timotius tinggal dengannya. Waktu Paulus menulis surat ini, Timotius sedang melayani sebagai gembala sidang di Efesus ya. Penulisan. Nah, ini yang mungkin agak beda dengan kitab 1 Timotius dan Titus. Namun saya akan jelaskan terlebih dahulu
secara umum dulu, seperti yang saya sudah jelaskan waktu saya menjelaskan introduksi kitab 1 Timotius. Seperti kitab 1 Timotius dan Titus, kitab 2 Timotius merupakan kitab penggembalaan. Memang ini tidak mudah untuk mencari kapan, karena memang secara umum surat penggembalaan ini untuk situasi dan kondisi historisnya memang tidak nampak dalam kisah para rasul. 1 Timotius menjelaskan Paulus baru saja meninggalkan Timotius di Efesus. Dan Titus dijelaskan bahwa Paulus baru saja bersama Titus di Kreta. Dan sewaktu Paulus meninggalkan menulis kitab Titus, Paulus berada di Nikopolis. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan ini ya. Dalam 2 Timotius pasal 4 dijelaskan Paulus telah meninggalkan beberapa harta bendanya di Troas. Paulus juga ke Miletus, di mana Paulus harus meninggalkan Trophipus yang sakit. Sedangkan teman yang lain, Erastus, telah tinggal di Korintus. Sewaktu 2 Timotius ditulis Paulus berada di penjara di Roma. Ya, 2 Timotius 1:17. Ya, dari beberapa ini memang sepertinya kisah perjalanan Paulus ini tidak nampak dalam kisah para rasul. Oleh karena itu, beberapa ahli berkesimpulan bahwa perjalanan Paulus ini secara fakta historis dilakukan setelah Paulus berada di tahanan di Roma. Yaitu secara umum itu. Oleh karena itu ada kemungkinan ini untuk 1 Timotius 6:3, untuk Titus 6:4, dan untuk 2 Timotius ditulis Paulus di Roma waktu ia di penjara sebelum mati syahid di Roma tahun 66 ya, AD Anno Domini atau Masehi. Ini kemarin saya sudah jelaskan untuk peta perjalanannya dari Roma lalu ke Kreta, ditinggalkanlah di sini Titus, Miletus, lalu ke Efesus, ditinggalkanlah Timotius di sini, lalu ke Troas, lalu ke daerah Makedonia, Nikopolis, Korintus, ya, lalu kembali ke Roma ya. Secara umum, latar belakang surat 2 Timotius. Surat ini ditulis oleh Paulus pada masa-masa akhir hidupnya sebelum ia meninggal. Dan isinya mengenai pesan terakhir Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Memang pada waktu menulis surat ini kondisi Paulus sangat menderita. Ia dibelenggu seperti seorang penjahat, pasal 2 ayat 9. Ada beberapa teman sekerja yang dahulu bersama-sama dengan dia mulai meninggalkan dia. Demas pergi ke Tesalonika. Titus pergi ke Dalmatia. Sehingga Paulus merasa kesepian dan kesedihan yang mendalam. Memang pada saat itu pemerintah yang berkuasa Kaisar Nero sangat kejam. Kalau kita lihat dalam sejarah memang terjadi kebakaran kota Roma. Ya. Dan memang ada kemungkinan ini memang sengaja dibakar oleh Kaisar Nero, dan yang dikambing hitamkan adalah orang-orang Kristen, sehingga waktu itu orang-orang percaya betul-betul dianiaya. Kalau kita lihat ya, penganiayaan yang luar biasa. Mereka menindas orang Kristen serta menganiaya jemaat sehingga banyak orang Kristen yang mundur dan pergi ke tempat lain. Dalam surat 2 Timotius ini Paulus menulis dan meminta Timotius datang secepatnya dengan membawa serta Markus. Yohanes Markus. Waktu itu penganiayaan begitu luar biasa pada orang-orang percaya. Tema utama dan isi surat 2 Timotius. Tema utama dari surat 2 Timotius ini yaitu mengenai bertekun dalam kesabaran. Hal ini berkaitan dengan keadaan Timotius sendiri di Efesus yang saat itu menghadapi banyak masalah. Yang membuatnya putus asa, oleh karena itu Paulus menasihati supaya Timotius tekun dalam ketabahan dan tetap memelihara semangat rohani yang tinggi. Ini gambar-gambar kota Efesus ya. Pengaruh-pengaruh waktu itu begitu luar biasanya.
sehingga mempengaruhi kehidupan kekristenan, bidat, ajaran sesat. Belum lagi memang penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa. Mereka harus berhadapan dengan ajaran sesat, baik dari kaum Yudaisme, Gnostik, Epikuros, dan ya banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang saat itu berkembang. Dan itu menjadi tantangan secara tersendiri oleh Timotius yang muda. Begitu banyak masalah terjadi, yang memang kalau banyak masalah menyebabkan orang menjadi putus asa. Dan Paulus menasihati supaya tekun dalam ketabahan, tetap memelihara semangat rohani yang tinggi. Ini bisa lemah, ya, tapi Paulus menguatkan. Tujuan, Paulus menyadari bahwa mengerti akan kondisi Timotius di Efesus, di mana Timotius saat itu banyak menghadapi kesukaran, bahkan penganiayaan yang berat dari orang luar dan guru-guru palsu. Melalui surat ini, Paulus berusaha menguatkan iman Timotius dan menasihati Timotius tetap memelihara Injil, memberitakan firman, tabah menanggung kesukaran, dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Ini tantangan-tantangan dari guru-guru palsu. Berhadapan. Tetap memberitakan firman, memelihara Injil, dan tabah menanggung segala kesukaran. Dan ya, tetap melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Menghadapi situasi yang sulit. Ya, penganiayaan, lalu juga guru-guru palsu, ajaran sesat. Ya, itulah kondisi situasi di mana Timotius sedang melayani di kota Efesus. Ringkas kitab. Yang pertama, surat ini berisi perkataan terakhir Paulus sebelum dia mati. Karena habis itu memang sudah tidak ada lagi surat, dan ini kayaknya surat terakhir. Surat ini berisi pernyataan paling terang dalam Alkitab mengenai pengilhaman dan tujuan ilahi Alkitab. Pasal 3:16 sampai 17. Ya, ini memang ayat-ayat yang penting. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan. Ya, segala tulisan yang diilhamkan. Ya. Pastilah saudara sekalian hafal dengan ayat. Surat ini menekankan nasihat tentang berpegang pada iman dan menjaga iman dalam menghadapi ajaran sesat. Tetap berpegang pada iman dan menjaga iman dalam menghadapi ajaran sesat. Yang keempat, surat ini berisi kesaksian terakhir Paulus yang mengharukan. Bagaimana Paulus menceritakan ya akhir-akhir masa hidupnya yang begitu ya istilahnya banyak sekali penderitaan yang harus ia tanggung. Garis besar kitab, ya ini yang terakhir. Yang pertama itu pendahuluan, pasal 1 ayat 1 dan 2. Ucapan syukur dan nasihat untuk Timotius secara pribadi. Ucapan syukur karena iman Timotius, nasihat tentang menyebarluaskan Injil, dan panggilan untuk melayani dengan setia walaupun banyak tantangan. Ini gambaran dari guru palsu. Ya, domba berkepala serigala. Dan ini tantangan dari penguasa. Nah, orang-orang Kristen harus berhadapan dengan salib, berhadapan dengan harimau, ganas. Ya. Dan di sini Paulus menasihati Timotius untuk tetap setia melayani dalam panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu yang kedua, tuntutan terhadap pelayanan Paulus di masa depan, cara menghadapi pengajar sesat dan sikap hamba Tuhan menghadapi akhir zaman. Ajaran sesat ya, kesaksian Paulus yang terakhir dan penutup. Iya, selesai. Ya, jadi saudara sekalian, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan introduksi kitab 2 Timotius. Jadi kalau kita lihat secara sekilas itu bahwa kitab ini memang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada Timotius yang waktu itu melayani di Efesus, di mana menghadapi tantangan. Yang pertama itu tantangan dari para penguasa, ya karena Kaisar Nero ya. Lalu yang kedua itu tantangan dari ajaran-ajaran sesat.
Dan Paulus menasihati supaya Timotius tetap setia di dalam pelayanannya, di dalam panggilannya. Luar biasa. Walaupun menghadapi situasi sulit, harus tetap setia untuk melayani di ladang Tuhan. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.